I got scratches making me itch. Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Belajar Ekonomi. Buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya. Baiklah, seperti yang udah tercantum di judul bahwa materi kita pada pertemuan kali ini adalah peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sama satu lagi, circular flow diagram atau diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Silahkan disimak ya. Supaya pembelajaran kita lebih terarah nih sob, kita akan belajar 5 subtopik penting pada pertemuan kali ini. 1. Peran pelaku ekonomi yaitu rumah tangga konsumen atau RTK. 2. Peran pelaku ekonomi rumah tangga produsen atau RTP. 3. Peran pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah atau RTG atau government. 4. Peran pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri atau RTLN. Dan yang kelima adalah circular flow diagram atau diagram interaksi antara pelaku ekonomi yang keempat tadi. Kita akan mulai dari pengertian kegiatan ekonomi terlebih dahulu. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Seluruh kegiatan ekonomi dikendalikan oleh pelaku ekonomi yaitu RTK, RTP, RTG, dan RTLN. Sekarang kita akan bahas peran masing-masing pelaku ekonomi. Kita akan mulai dari 1, rumah tangga konsumen. Siapa itu rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen atau rumah tangga masyarakat merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Ada 2 peran rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi. 1. Di pasar input. Sebagai penyedia faktor-faktor produksi atau yang kita sebut dengan istilah input, yang nantinya dibutuhkan oleh rumah tangga produsen untuk memproduksi barang. Akan saya jelaskan lebih lengkap nanti apa itu pasar input. 2. Di pasar output, sebagai konsumen yang membeli barang maupun jasa yang disediakan rumah tangga produsen atau RTP. Nah, juga akan saya jelaskan lebih lengkapnya tentang apa itu pasar output. Kita akan kupas tuntas satu persatu ya. Tadi A, pasar input. Nah, pasar input adalah pasar yang menjual atau menyediakan input atau yang kita sebut dengan faktor-faktor produksi. Apa itu faktor-faktor produksi? Yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan untuk dapat memproduksi barang. Supaya si perusahaan atau si produsen bisa memproduksi barang, maka mereka butuh bantuan dari rumah tangga konsumen selaku pemilik faktor-faktor produksi. Jadi, rumah tangga konsumen di pasar input adalah sebagai penjual atau penyedia input maupun faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Pasti pada penasaran apa aja itu faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ada 5, yaitu capital atau modal, yang balas jasanya berupa interest atau bunga modal. 2. Labor atau tenaga kerja, yang balas jasanya berupa wage atau upah. 3. Resources atau tanah atau sumber daya alam, yang balas jasanya berupa rent atau sewa. Yang keempat, teknologi, yang balas jasanya berupa profit atau laba. Dan yang terakhir, keahlian atau skill, yang balas jasanya berupa profit atau laba. Secara matematis, faktor produksi merupakan fungsi dari capital, labor, resources, dan teknologi. Kenapa skill tidak termasuk ke dalam fungsi matematis faktor produksi? Karena skill merupakan faktor produksi yang bersifat kualitatif yang tidak bisa kita ukur dengan angka. Sedangkan yang keempat ini merupakan faktor produksi yang bersifat kuantitatif. Balas jasa yang diterima oleh RTK dari RTP juga ada fungsi matematisnya, yaitu I atau yield sama dengan interest, wage, rent, and profit. B. Pasar output. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan atau menyediakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Peran RTK dalam pasar output adalah sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen.
Nah, untuk membelinya itu, RTK akan mengeluarkan sejumlah uang. Kalau sudah paham peran RTK di pasar input maupun pasar output, maka kita lanjut ke peran rumah tangga produsen di pasar input maupun pasar output. Rumah tangga produsen merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Sama seperti RTK, RTP juga mempunyai dua peran di pasar input maupun pasar output. Satu, di pasar input. Rumah tangga produsen di pasar input bertindak sebagai konsumen atau pembeli faktor-faktor produksi maupun input yang dijual atau disediakan oleh rumah tangga konsumen. Dua, di pasar output atau pasar barang dan jasa. Rumah tangga produsen di pasar output bertindak sebagai produsen atau perusahaan yang kegiatannya memproduksi barang maupun jasa, kemudian menjualnya kepada konsumen. Biar lebih rinci, kita akan ngebahas satu persatu peran RTP di pasar input maupun pasar output. A. Pasar input. Nah, tadi kan peran RTP di pasar input adalah sebagai pembeli faktor-faktor produksi yang disediakan oleh RTK dan kemudian memberikan balas jasa atas penyediaan input oleh RTK tersebut. Nah, balas jasanya itu yang diberikan berupa rent atau sewa, wage atau upah, interest atau bunga modal, dan profit atau laba. Kalian masih ingat nggak tadi hubungan antara fungsi faktor produksi KLRT dengan balas jasa Y sama dengan IWRP? Jadi di pasar input inilah terjadi transaksi oleh konsumen dengan produsen berupa penyediaan faktor produksi yang mana faktor produksi tersebut akan mendapatkan balas jasa dari produsen yaitu IWRP. B. Pasar output. Nah, peran si RTP di pasar output kan tadi sebagai penyedia ataupun perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa yang akan nanti dibeli oleh konsumen. Sederhananya di pasar output ini, produsen menghasilkan barang, terus si konsumen membeli, kemudian si produsen akan mendapatkan keuntungan berupa uang. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah rumah tangga government atau rumah tangga pemerintah. Rumah tangga government merupakan pelaku ekonomi yang melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi seluruh kegiatan ekonomi antara RTK dan RTP dikendalikan oleh rumah tangga government. Ada 4 nih sob peran dari RTG dalam kegiatan ekonomi. 1. Membeli barang dan jasa untuk keperluan pemerintah yang dikenal dengan sebutan belanja barang dan belanja pegawai. 2. Menerima pajak dari wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha. 3. Menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dalam bidang fiskal maupun moneter. For information, bidang fiskal itu berkaitan dengan pajak maupun pengeluaran pemerintah, sedangkan kalau dalam bidang moneter berkaitan dengan suku bunga. 4. Membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang berhubungan dengan perekonomian nasional. Jadi nanti dalam circular flow diagram, si pemerintah ini bertindak sebagai regulator yang nanti tugasnya menetapkan pajak ataupun menarik pajak dan memberikan subsidi baik kepada produsen maupun konsumen. Akan kita pelajari nanti lebih lanjut. Pelaku ekonomi yang keempat atau yang terakhir yaitu rumah tangga luar negeri atau RTLN. Rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang sangat penting karena berhubungan dengan kegiatan ekspor maupun impor. Ada 4 peran pelaku ekonomi rumah tangga luar negeri dalam kegiatan ekonomi. 1. Sebagai konsumen, 2. Sebagai produsen, 3. Sebagai investor atau penanam modal, 4. Sebagai tenaga ahli. Karena kaitan antara masyarakat luar negeri adalah tentang ekspor impor, maka ada hubungan yang berbeda antara rumah tangga luar negeri kepada RTK dengan rumah tangga luar negeri kepada RTP. Kita akan ngebahas hubungan antara masyarakat luar negeri dengan konsumen. 1. Di pasar input. Di pasar input, masyarakat luar negeri bertindak sebagai importir akan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Dalam hal ini,
devisa negara yang mengekspor input akan bertambah. Buat yang belum tahu devisa itu adalah pendapatan negara yang bersumber dari luar negeri, bisa berupa ekspor. 2. Di pasar output. Nah, di pasar output, rumah tangga luar negeri akan bertindak sebagai eksportir yang menjual barang dan jasanya kepada konsumen di dalam negeri. Hubungan rumah tangga luar negeri dengan rumah tangga produsen. Nah, kalau di pasar input, rumah tangga luar negeri bertindak sebagai importir akan bahan baku atau barang setengah jadi dari rumah tangga produsen yang ada di dalam negeri. Nah, yang tidak tersedia di negara yang bersangkutan untuk diproduksi kembali. Jadi kalau misalnya orang luar negeri butuh input atau bahan baku yang bersumber dari produsen Indonesia, maka RTP akan menyediakannya. Nah, di pasar output, rumah tangga luar negeri akan bertindak juga sebagai eksportir yang menjual barang dan jasa kepada RTP yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kalau hubungan antara masyarakat luar negeri dengan rumah tangga pemerintah atau government, yaitu 1. Rumah tangga luar negeri akan memberikan pinjaman kepada negara yang membutuhkan. Nah, pinjaman ini digunakan oleh negara yang membutuhkan dengan tujuan untuk memperlancar pembangunan di negara tersebut. Yang kedua, investasi. Rumah tangga luar negeri akan menanamkan modal guna mengembangkan perusahaan di dalam negeri dan rumah tangga luar negeri akan mendapatkan dividen ataupun keuntungan. 3. Menyediakan tenaga ahli. Dikarenakan kurangnya tenaga ahli di dalam negeri, maka masyarakat luar negeri hadir untuk menyediakan tenaga ahli di bidang tertentu untuk memperlancar kegiatan ekonomi di dalam negeri. Gimana nih teman-teman, udah paham tentang peran masing-masing pelaku ekonomi? Nah, kalau udah paham peran masing-masing pelaku ekonomi, barulah boleh kita lanjut ke circular flow diagram atau interaksi antara pelaku ekonomi dalam bentuk diagram, yaitu antara RTK, RTP, RTG, dan RTLN. Dalam istilah kegiatan ekonomi, ada 2 ruang lingkup ekonomi, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Nah, kalau perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak melibatkan masyarakat luar negeri. Sedangkan kalau di perekonomian terbuka, yaitu perekonomian yang melibatkan masyarakat luar negeri. Kita akan mulai dari perekonomian tertutup. Nah, perekonomian tertutup ada 2 nih. 1, perekonomian 2 sektor yang terdiri dari RTK dan RTP. Dan nanti ada perekonomian 3 sektor yang terdiri dari RTK, RTP, dan RTG. 1. Perekonomian 2 sektor. Tadi kan perekonomian 2 sektor terdiri dari RTK dan RTP. Nah, dalam circular flow diagramnya, yang sebelah kiri yaitu rumah tangga konsumen, dan yang sebelah kanan adalah rumah tangga produsen, yang mana ada 2 jenis kegiatan yang mereka lakukan. Yang paling atas, pasar barang dan jasa atau output, yang bawah, pasar faktor produksi atau input. Kita perhatikan pasar faktor produksi. Kalau kita lihat panahnya, yaitu panahnya datang dari RTK ke RTP, yang mana di situ adalah aliran faktor produksi. Sedangkan dari arah sebaliknya, yaitu RTP ke RTK, yaitu balas jasa yang diberikan berupa rent, wage, interest, dan profit dalam bentuk wujud uang. Sekarang kita perhatikan pasar barang dan jasa atau pasar output. Kita lihat panah yang pertama, yaitu rumah tangga produsen memproduksi barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Kemudian panah sebaliknya dari RTK ke RTP, di mana RTK akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang dan jasa tersebut. Gimana untuk perekonomian 2 sektor? Mudah nggak? Mudah ya? Sekarang kita lanjut ke perekonomian 3 sektor, yaitu antara rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Sebenarnya perekonomian 2 sektor dan 3 sektor itu hampir sama. Yang membedakan adalah di perekonomian 3 sektor ada peran rumah tangga pemerintah sebagai regulator. Kalau untuk pasar input dan pasar output, saya anggap kalian paham ya, yaitu hubungan antara RTK dan RTP dan sebaliknya. Nah, sekarang kita fokuskan ke apa ya peran dari pemerintah terhadap RTK maupun RTP di pasar input maupun pasar output tadi. Yang pertama dulu nih, hubungan antara rumah tangga pemerintah dengan rumah tangga konsumen.
Sebagai penyelenggara pemerintahan, maka negara kita ini wajib memberikan jasa pelayanan kepada konsumen seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian sebaliknya, kita sebagai warga negara wajib mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah membayar pajak kepada pemerintah. Misalnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak bumi dan bangunan. Kita lanjut ke hubungan antara pemerintah dengan rumah tangga produsen. Perusahaan yang melaksanakan kegiatannya wajib membayar pajak barang dan jasa yang udah diproduksinya kepada pemerintah. Berarti pemerintah nanti menarik pajak dari perusahaan. Kemudian karena si pemerintah ini udah memperbolehkan si perusahaan untuk memproduksi barang, maka perusahaan juga harus memberikan uang berupa jasa pelayanan kepada pemerintah. Kalau sobat semua udah paham tentang perekonomian tertutup, maka kita lanjut ke perekonomian terbuka, yaitu tadi perekonomian yang terdiri dari 4 sektor yang melibatkan masyarakat luar negeri, RTK, RTP, dan rumah tangga pemerintah. Sementara RTK dengan rumah tangga luar negeri berkaitan dengan ekspor-impor. Kalau di pasar input tadi, rumah tangga luar negeri mengimpor input dari RTK, yang mana RTK akan mendapatkan balas jasa juga berupa RWIP. Sedangkan kalau di pasar output, rumah tangga luar negeri akan mengekspor barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, yang mana nanti RTLN akan mendapatkan juga keuntungan berupa uang. Kemudian hubungan antara masyarakat luar negeri dengan rumah tangga produsen. Satu di pasar input. Kalau di pasar input tadi, masyarakat luar negeri akan menginput bahan baku atau bahan setengah jadi yang disediakan oleh produsen dari dalam negeri. Kalau di pasar output, rumah tangga luar negeri akan mengekspor barang dan jasa kepada RTP. Artinya, RTP tidak bisa memproduksi seluruh jenis barang, sehingga dia perlu membeli dari masyarakat luar negeri. Intinya hubungan keduanya adalah ekspor-impor bahan baku maupun barang jadi. Yang terakhir, rumah tangga luar negeri dengan rumah tangga pemerintah atau government. Jadi, pemerintah ini merupakan pihak yang menjembatani antara rumah tangga luar negeri dengan produsen atau rumah tangga luar negeri dengan konsumen. Semua kegiatan yang mereka lakukan akan dikendalikan atau diketahui oleh pemerintah. Oh ya, jangan lupa ya, semua aktivitas interaksi pelaku ekonomi ini juga ada peran dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan pihak yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk mencatat seluruh transaksi mereka. Gimana nih sobat belajar ekonomi semuanya? Udah paham belum tentang peran pelaku ekonomi dan circular flow diagram? Kalau ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, see you on the next video. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share this video.